Bu Mangsatya tanggal 15 Februari 2024. Di sini saya ingin bertanya tentang pembelajaran yang Ibu Mangsatya akan lakukan di kelas nantinya. Pertama, nanti Bu Mangsatya mau memberikan materi pembelajaran tentang apa? Tentang pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Ya, berarti nanti Bu Mangsatya akan mengajar pendidikan Pancasila di kelas 4. Pada saat pembelajaran nantinya, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Mangsatya capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu melalui literasi dari berbagai sumber, peserta didik dapat mengidentifikasi sikap perilaku yang baik dan tidak baik untuk menjaga keutuhan NKRI. Dan juga melalui tayangan video, peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan sikap dan perilaku yang baik dan tidak baik untuk menjaga keutuhan NKRI dengan tepat. Berarti Bu Mangsatya di sini sudah memaparkan tujuan pembelajaran, yaitu melalui literasi, melalui berbagai sumber media nantinya, tayangan video yang digunakan untuk membuat anak itu bisa mengidentifikasi dan menjelaskan untuk menjaga keutuhan NKRI. Sekarang area pengembangan yang ingin Ibu capai dari tujuan pembelajaran tadi. Area pengembangan yang ingin saya capai itu yang pertama, mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi nada secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa di kelas, dan menyebutkan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu selanjutnya saya akan mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kesadaran diri siswa di kelas sesuai keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Berarti di sini Bu Mangsatya ingin meningkatkan 3 pengembangan yang ingin dicapai nantinya di kelas, dari kemampuan intelektual siswa, pembelajaran berdiferensiasi, meningkatkan kemampuan sosial emosional, dan juga keyakinan kelas. Nah, sekarang apa strategi yang ingin Bu Mangsatya terapkan dalam pembelajaran? Strategi yang akan saya terapkan dalam proses pembelajaran yaitu saya akan menyiapkan perencanaan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang kedua, saya akan menyiapkan video pembelajaran untuk proses pembelajaran di kelas. Yang ketiga, yaitu saya akan menyusun rangkaian pembelajaran yang lengkap. Yang keempat, saya akan memberikan contoh nyata agar siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keutuhan NKRI. Dan yang terakhir, saya akan menyampaikan dan membagikan LKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa di kelas sesuai dengan kemampuannya. Berarti Bu Mangsatya sudah menyiapkan strategi pembelajaran yang akan diajarkan nanti, dari membuat video pembelajaran, dari membuat perangkat ajar, LKPD, sehingga nantinya saya harap siswa itu dapat belajar dengan baik di kelas. Nah, pada kegiatan pra-observasi kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga pembelajaran di kelas nantinya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Mangsatya. Berdiri. Anjali. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Hari ini kita mempelajari tentang apa? Pendidikan Pancasila. Mempelajari tentang pendidikan Pancasila. Apakah ada teman-teman kalian yang tidak sekolah hari ini? Ada. Apa? Hasil Nadia. Kenapa hasil dan dia? Sakit. Sakit. Mereka izin, Bu. Nah, kalian ingat tidak materi minggu lalu yang kita pelajari? Ingat, Bu. Masih ingat? Ingat. Membahas tentang apa? Pelajari tentang NKRI. Ya, kita minggu lalu mempelajari tentang NKRI. Siapa yang masih ingat apa itu kepanjangan NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI adalah kepanjangan dari Negara
menjelajahi banyak pulau atau memiliki banyak Pulau. pulau. Nah, sebelum memulai materi berikutnya, Ibu akan membagikan asesmen. Asesmen awal untuk kalian. Kalian bisa jawab langsung di kertasnya. Apakah mengerti? Mengerti. Nah, silakan anak-anak jawab. Di sana terdapat 4 pertanyaan. Kalian bisa menjawab ya atau tidak. Silakan dijawab. Apakah sudah? Belum. Sudah? Satu. Siapa yang sudah? Sudah, Bu. Nah, apakah sudah semua? Sudah. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas materi mengenai sikap dan perilaku yang dapat menjaga dan merusak NKRI. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat memberikan contoh apa saja sikap dan perilaku yang dapat menjaga dan juga dapat merusak NKRI. Nah, dari asesmen diagnostik yang Ibu kasih tadi, terdapat 4 pertanyaan. Yang pertama, saya selalu bersikap baik dimanapun dan kapanpun. Sebagian besar anak-anak menjawab ya. Yang kedua, saya selalu berkata sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dan sebagian besar anak-anak menjawab ya. Selanjutnya, saya selalu menerima
tidak mempermasalahkan adanya perbedaan. Sebagian besar anak-anak juga menjawab iya. Dan yang terakhir, saya selalu taat dan melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang ada. Anak-anak semuanya menjawab iya. Nah, selanjutnya kita akan melihat video mengenai sikap dan perilaku yang dapat menjaga dan merusak NKRI. Kalian simak baik-baik videonya. Anak-anak kali ini kita akan belajar tentang sikap dan perilaku yang dapat menjaga dan merusak NKRI. Ini adalah pelajaran pendidikan Pancasila bahasa Nusantara itu merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri, geografis suatu daerahnya dengan mengutamakan persatuan budaya dan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Anak-anak sekarang kita akan belajar Selanjutnya kita akan yang dapat membahas mengenai apa sikap dan perilaku yang dapat menjaga keutuhan NKRI. Kalian simak baik-baik. Ini adalah sikap dan perilaku yang wajib kita mulai dari lingkungan keluarga dulu. Kalian harus saling Nah, pada lingkungan keluarga, kalian yang pertama harus apa? Ya, kita harus saling menghargai perbedaan pendapat antara anggota keluarga. Yang kedua, Menjaga nama baik keluarga ketika berhubungan dengan orang lain. ya kita dapat menjaga nama baik keluarga ketika kita bergaul dengan orang lain di luar. Yang ketiga, Mematuhi aturan di dalam keluarga. ya yang ketiga adalah mematuhi aturan di dalam keluarga. Setiap keluarga itu mempunyai aturannya yang berbeda-beda. Maka dari itu kalian harus dapat mematuhi aturan yang ada di dalam keluarga. Lalu yang keempat apa? Saling menghormati dan menyayangi anggota keluarga yang lain. Ya, selanjutnya yaitu saling menghormati dan menyayangi anggota keluarga yang lainnya. Kalian tidak boleh gimana sama anggota keluarga yang lainnya? Tidak boleh apa? Tidak boleh saling
Nah, selanjutnya ada di lingkungan masyarakat. Yang pertama ada apa? Ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Yang pertama yaitu kita harus dapat ikut serta dalam kegiatan gotong royong yang biasanya ada di masyarakat. Yang kedua, ya, ketika kalian melihat tetangga kalian mendapatkan musibah, kalian harus gimana? Harus menolongnya. Selanjutnya, Menghormati dan menghargai hak orang lain. ya, kalian juga harus dapat menghormati dan menghargai hak orang lain. Selanjutnya, Saling menghormati dengan anggota masyarakat. ya, saling menghormati dengan anggota masyarakat. Dan yang terakhir, Tidak memaksakan kehendak kepada anggota masyarakat lainnya. ya, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada anggota masyarakat yang lainnya. Yang pertama akan saling membantu lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah, dalam lingkungan berbangsa dan bernegara, yang nomor satu ada apa? Mau bekerja keras untuk membangun bangsa. Ya, kalian harus dapat bekerja keras untuk membangun bangsa agar bangsa ini bisa lebih maju. Yang kedua, Tidak membeda-bedakan suku, agama, dan daerah. kita tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, dan daerah. Lalu yang ketiga, Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ya, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, Saling menghormati dan menghargai keberadaan suku, bangsa, ras, dan agama. nah, saling menghargai dan menghormati keberadaan suku, bangsa, ras, dan agama yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, Melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. ya, yang terakhir yaitu melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari sikap dan perilaku yang dapat merusak keutuhan NKRI. Setelah kalian belajar terlebih dahulu Ya. Nah, ini adalah sikap dan perilaku yang dapat merusak NKRI. Yang pertama yaitu pergaulan bebas. Yang kedua ada apa? Perebutan kekuasaan. Ya. Yang kedua yaitu perebutan kekuasaan. Yang ketiga ada Perilaku melanggar hukum. ya, perilaku yang melanggar hukum. Yang keempat, Perselisihan antar suku, bangsa, atau agama. ya, terdapat perselisihan
menjaga keutuhan NKRI bisa kita lakukan di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan yang terakhir di lingkungan berbangsa dan bernegara. Siapa bisa memberikan satu contoh yang ada di lingkungan keluarga tadi? Tidak berteman dengan kakak, adik, menjaga nama baik keluarga. Ya, menjaga nama baik keluarga dan tidak bertengkar dengan kakak dan adik. Tepuk tangan buat Mbak Widya. Di lingkungan sekolah Tidak boleh membuli, tidak boleh tolong-menolong, tidak boleh membedakan teman. tidak boleh membedakan teman. Ya, jangan menghormati guru. Dan saling membantu. Ya, saling membantu. Di lingkungan masyarakat. Saling bergotong royong. Ya, membantu sama lain, saling bergotong royong, saling tolong menolong. Ketika ada tetangga yang kesusahan, kita harus membantunya. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kalian bisa langsung mencari kelompoknya masing-masing. Sudah? Sekarang, dengarkan Ibu. Sekarang, Ibu akan kasih kalian. Ini ada tabel. Kalian mencari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat yang dapat memecah belah persatuan NKRI. Boleh di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, dan berbangsa atau bernegara. Nah, dengerin. Kalian buat di sini peristiwanya apa? Misalkan peristiwa apa? Memalah orang. Terus faktor penyebabnya karena apa? Karena apa? Tidak punya duit. Terus habis itu solusi kalian gimana? Kalau melihat teman yang kayak gitu, Fotonya, ya. memberikan nasihat. Nanti kelompok yang sudah selesai akan presentasi ke depan. Saya mau. Ini kan ada 4. Ini ada 4 tabel, berarti masing-masing anak nanti punya gininya. Langsung buat. Ini kelompok 1, kasih aja kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini kelompok 3. Di nama kelompok kasih kelompok 1. Dan di kelompok 2, kelompok 3. Ya, cepat. Udah nulis satu sih masih bisa nulis. Itu nanti maju ke depannya satu. Masuk di mana dia semua kelompok harus
melapor ke guru.
Oh ya, lupain. Sudah mau selesai. Nah, sekarang Ibu panggil dari kelompok 1. Belum. Setiap kalian dah jawabnya. Dah. Sudah semua? Sudah. Berarti sekarang Ibu panggil siapa kelompoknya pertama ke depan. Membacakan hasilnya. Yang nomor 2? Lagi dua Ya. Baca aja. Kalau 2 itu 2 aja baca. Tidak apa-apa. Berapa? Peristiwa menolak rumah atau penyebab solusi menasehatinya. Peristiwa solusi melaporkan ke guru. Yang ketiga? Peristiwa mencuri uang bank, faktor penyebab karena ingin solusi melapor hak berwajib. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Apa nih? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terakhir kelompok 1. Tidak mau tadi. Ayo sebut semangat. Membuli teman karena iri hati. Membuli teman, peristiwa faktor penyebab karena iri hati. Solusi menasehati agar tidak membulinya. Faktor penyebab meminjam tapi tidak dikembalikan. Solusi
meminta maaf pada rukun. Ya, tepuk tangan teman-teman satu. Nah, udah semua kelompok presentasi? Sudah, sekarang kita tepuk wow. Dapat baca. Hah? Apa? Bah, menutup rumah. Nah, sekarang dia ke depan, dia ke depan. Dia ke sini. Udah? Ada yang masih ingat tadi kita membahas tentang apa? NKRI. Membahas tentang NKRI, membahas tentang apanya? Yang tadi di kerja kelompoknya membahas tentang apa? Di diskusinya mengenai peristiwa-peristiwa yang dapat memecah belah NKRI dan solusinya. Apakah semua sudah mengerti? Ada pertanyaan? Ya, baik, sekian pembelajaran pendidikan Pancasila pada hari ini. Ketua kelas silakan. Om Santi 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 Om. Selamat pagi Bu Mas Satya. Selamat pagi. Di sini kita melalui proses praobservasi kita kali ini, di mana proses praobservasi ini kita lakukan untuk melihat kegiatan observasi yang sudah kita lakukan di kelas kemarin. Nah, adapun tujuan dari kegiatan praobservasi kita kali ini untuk mengetahui tujuan pembelajaran apakah sudah berjalan dengan baik. Yang kedua, apakah hal-hal yang mau Bu Mas Satya kembangkan kemarin itu juga sudah berjalan dengan baik. Dan yang ketiga, apakah strategi yang Bu Mas Satya terapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sudah berjalan dengan baik, seperti itu Bu Mas Satya. Nah, baik Bu Mas Satya, di sini catatan tambahan yang saya temukan pada saat proses observasi kemarin. Yang pertama, untuk produk atau hasil karya yang dikerjakan oleh siswa sebaiknya tidak hanya terbatas pada pertanyaan saja, Bu Mas Satya, melainkan kita bisa buat dengan beragam aktivitas yang menarik yang bisa mengembangkan kreativitas siswa. Yang kedua, untuk penerapan KSD-nya tidak hanya Bu Mas Satya sendiri yang melakukan penerapannya, bisa mencoba menerapkannya pada siswa pada saat memulai pembelajaran, seperti menarik nafas dulu supaya siswa itu siap memulai pembelajaran dengan baik, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini, kemarin kita sudah melakukan proses observasi. Bagaimana perasaan Bu Mas Satya ketika melakukan proses observasi di kelas kita kemarin? Ya, perasaan saya tentu diobservasi oleh teman sejawat awal-awal pembelajaran itu sangat gugup, tapi kedepannya sesuai berjalannya itu terbiasa. Berarti Bu Mas Satya pada saat kita melakukan proses observasi merasa gugup seperti itu, tapi berjalan seiring waktu ketika kita melakukan observasi itu Bu Mas Satya merasa terbiasa ketika ada saya di kelas seperti itu. Nah, bisa Bu Mas Satya bisa ceritakan kembali apa pengembangan yang ingin Bu Mas kembangkan kemarin pada saat kegiatan pembelajaran di kelas? Ya, area pengembangan yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, mengembangkan kemampuan intelektual siswa dengan cara menyajikan materi secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa di kelas. Lalu menyajikan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa.
Lalu selanjutnya yaitu saya mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan yang ada di kelas. Lalu yang terakhir yaitu meningkatkan kesadaran diri siswa di kelas sesuai keyakinan kelas yang disepakati bersama. Berarti Bu Mang Satya menjabarkan 3 poin pengembangan yang sudah Bu Mang Satya akan kembangkan nantinya, yaitu kemampuan intelektual siswa, terus kemampuan sosial emosional anak, pembelajaran berdiferensiasi, seperti itu Bu Mang Satya. Setelah Bu Mang Satya lakukan proses observasi kemarin, apakah area pengembangan yang Bu Mang Satya mau kembangkan itu sudah berjalan dengan baik sesuai Bu Mang Satya harapkan? Pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu sudah berjalan dengan baik, namun perlu ada beberapa yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan lagi mengenai penerapan pembelajaran berdiferensiasi, dan juga ada hambatan atau kekurangan dalam proses saya mengajar. Berarti Bu Mang Satya itu pada saat proses observasi mengalami kendala atau hambatan di kelas, seperti itu Bu Mang Satya. Apakah kendala atau hambatan yang Bu Mang Satya alami ini bisa diatasi, dan bagaimana caranya Bu Mang Satya itu mengatasi hambatan yang Bu Mang Satya alami di kelas, seperti itu Bu Mang Satya? Ya, dikarenakan siswa saya di kelas itu memiliki berbagai karakteristik yang unik, sehingga saya harus dapat memfasilitasi mereka, dan terkadang mereka kurang fokus dalam kegiatan belajar mengajar. Maka dari itu cara saya untuk mengatasinya dengan membuat tutor sebaya, sehingga siswa yang kurang paham dalam proses belajar mengajar dapat melakukan diskusi bersama temannya. Berarti Bu Mang Satya sudah mencoba mengatasi hambatan atau kendala yang Bu Mang Satya alami di kelas, seperti menerapkan tutor sebaya oleh temannya, seperti itu Bu Mang Satya ini. Jadi Bu Mang Satya tadi katakan bahwa siswa itu tidak terlibat aktif dalam diskusi kelompoknya. Kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi saat pembelajaran di kelas itu berlangsung? Baik, dikarenakan siswa itu mempunyai karakteristik dia berbeda-beda, sehingga nanti kedepannya saya akan menyesuaikan sesuai dengan gaya belajarnya, baik itu dari segi visual, auditoria, dan kinestetik. Dan saya juga akan membuat lebih banyak soal yang bervariasi dengan produk yang berbeda, sehingga dapat meningkatkan minat belajar siswa di kelas. Baik, berarti Bu Mang Satya itu sudah mencoba menerapkan gaya belajar siswa, baik itu dari segi gaya belajar visual, auditori, maupun kinestetik. Di sini Bu Mang Satya juga sudah mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dari segi pembelajaran berdiferensi konten, proses, maupun produk. Dan Bu Mang Satya juga ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi produk sehingga lebih bervariasi lagi, seperti itu Bu Mang. Nah, kira-kira untuk pembelajaran ini Bu Mang Satya kapan akan merealisasikan rencana pembelajaran yang Bu Mang Satya kemukakan tadi, terrealisasikan ke depannya, seperti itu? Akan saya realisasikan secepatnya setelah libur Galungan Kuningan ini. Baik Bu Mang Satya, karena kita sekarang pada masa liburan gitu Bu Mang Satya ya, maka Bu Mang Satya ingin menerapkan atau merealisasikan pembelajaran ini secepatnya setelah liburan kita, seperti itu Bu Mang Satya. Berarti saya menunggu kabar baik dari Bu Mang Satya. Semoga nanti Bu Mang Satya bisa menerapkannya dengan lebih baik lagi, juga kelasnya menjadi lebih aktif nih ke Bu Mang Satya, sehingga nanti semua minat, bakat, dan siswa itu dapat tertampung di kelas Bu Mang Satya, supaya pembelajarannya lebih bermakna, berpihak pada siswa, seperti itu. Nah, baik Bu Mang Satya, untuk kegiatan pra
praobservasi kita hari ini kita cukupkan. Nanti ke depannya saya tunggu kabar baik dari Bu Bang Satya. Mudah-mudahan kelasnya bisa berubah menjadi lebih baik lagi dan lebih menarik dan ceria lagi seperti itu Bu Bang Satya. Untuk sekarang saya akhiri proses praobservasi. Terima kasih.